buat yang mau sholat maghrib dipersilakan ya. Untuk sholat maghrib di sini masih ada sekitar 35 menit lagi ya, Pak De ya. Ya. 30 menit lagi. Kalau untuk di bagian barat, bagian kanan saya dengan Pak De ini, Pak De Sugi itu masih 35 menit lagi ya. Jadi untuk yang WIB yang sudah masuk waktu maghrib ya, untuk dari Jawa ya. Silakan 3 rakaat dulu, tinggalkan dulu, lalu balik lagi kalau dulu. Ya. Ya, Rapi, selamat sore Rapi. Islam Pakistan, selamat malam. Islam Pakistan, Rapi. Selamat malam, Kristen. Islam Kristen ya. Ada yang mau diskusikan atau bertanya, Bang? Silakan. Begini, sebelum saya berdiskusi tentang isi Alkitab, saya kan Kristen. Iya. Saya sebagai Kristen mengakui yang mana Alkitab itu kitab yang sempurna, baru mengakui firman, iya, kitab yang sempurna, firman yang turun menjadi manusia, bertemu langsung dengan manusia, begitu. Baru satu lagi. Itu saya mengakui. Begini, saya sebelum kita masuk ke dalam isi Alkitab ini, baru kalau Al-Quran saya lihat itu katanya wahyu Allah, baru kitab yang sempurna bisa menjelaskan sesuatu. Tapi anehnya kok Al-Quran masih dibantu dengan kitab-kitab lain seperti hadis dan tafsir ulama A, tafsir ulama B, dan sekian banyak lagi. Ya, silakan. Jadi itu orang waras. Kami udah dapat poinnya. Ya, silakan. Silakan Tasegi. Ya, yang bingung itu orang yang kurang waras. Karena ketika dia baca Quran itu dia tidak melihat judulnya ini apa. Padahal Al-Quran sendiri sudah memberi judul terhadap dirinya. Bukankah ketika kita membaca buku itu kita lihat judulnya dulu. Ini yang dibahas dalam buku ini apa? Dari judul itulah kita tahu. Al-Quran memberi judul terhadap dirinya sendiri. Dalikal kitab kalau itu sempurna itu masih dibantu dengan kitab lain. Jangan dipotong. Nanti saya ke sana nanti. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Ini buku petunjuk untuk ketakwaan. Jadi sempurna dalam hal apa? Dalam ketakwaan, dalam beriman, dalam mengenal Tuhan, dalam syariat-syariatnya. Itu Al-Quran bukunya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lewat Bible, sesat. Tetapi kalau lewat Quran, pasti benar. Nah gitu ya. Nah kenapa harus ada hadis? Hadis itu menjabarkan isi Quran. Ya. Karena tidak mungkin. Ini kenapa Datuk putus-putus suaranya ya? Aduh. Kenapa Datuk? Ya. Jadi saya ibaratkan gini. Saya kirim surat kepada Datuk. Tentu orang yang tahu makna, maksud surat itu antara saya dan Datuk. Betul nggak Datuk? Nah kalau ada orang lain ingin tahu apa maksud surat saya kepada Datuk, minta keterangan kepada Datuk. Datuk nantilah yang akan menjabarkan. Itulah yang dimaksud hadis. Ya, hadis itu menerangkan isi Quran. Begitu. Hadis, tafsir itu menerangkan. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Quran. Iya, hadis menerangkan Quran. Begitu Bang. Nah, Bible sempurna apanya Bang? Tiap tahun mengalami revisi editan. Sempurnanya apa Bang? Emang Abang pikir Al-Quran tidak pernah mengalami revisi editan? Bang, tinggal diklik Bang. Baru baca. Tinggal diklik baru baca. Oke. Tunjukkan kepada saya ayat apa yang diedit. Egy Sujana saja sampai emosi. Apa emosi? Egy Sujana sampai emosi loh. Gini Bang. Gini Waktu Bang. dikatakan kalau itu tinggal klik itu karena dia tahu itu banyak yang akan muncul di situ.
Saya buktikan ya, saya buktikan. Kitabmu itu nggak sempurna, sama sekali jauh dari sempurna. Bercerita tentang penciptaan gabrul. Apanya yang sempurna? Ya, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan sampai ayat 5, matahari terang, air terang ada di hari pertama. Bentar dulu, kau jawab nanti. Terang ada di hari pertama, mataharinya nongol di hari keempat. Orang waras mana yang bisa percaya ada terang tanpa ada benda penerang, Bang? Coba sempurnanya di mana itu tentang penciptaan tuh? Coba kau apa? Kau terangkan kepada saya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka Abang jangan dulu masuk ke dalam ayat Alkitab. Allah baik, jadilah petang pertama. Kan kamu tadi mengatakan bahwa Bible itu sempurna. Ini saya buktikan dari pertamaan. Ya, mataharinya dibikin hari keempat. Coba terangkan kepada saya apa sempurnanya di situ. Nggak bisa terangkan kepada saya sini. Nggak bisa. Kau sudah, karena kamu sudah nipu tadi. Loh, kau kan sudah mengatakan bahwa Alkitab itu sempurna. Sempurna masih dibantu lagi dengan kitab. Masuk di akal kah itu? Coba. Oh, masuk akal. Penonton ini. Masuk akal. Kan sudah saya ini, sudah saya terangkan. Misalnya saya kirim surat sama, Dato. Ulama ini, ulama dengar. Otak manusia. Dengar, iya ini saya jawab. Bukan disempurnakan di situ. Tapi hadis itu hanya menjabarkan apa yang di dalam Al-Quran. Loh, kok nggak boleh masuk ke ayat gimana sih? Apa sih? Kau nggak boleh intervensi saya. Kita ambil perbandingan di luar isi Alkitab dan di luar. Karena kau sudah nipu. Karena kau tadi sudah nipu. Kau sudah nipu Kau mengatakan bahwa Bible itu sempurna. Tapi ketika ingin saya bahas ayat Bible, kau kencing di tempat. Apanya yang sempurna tentang penciptaan? Dari pertama ada terang. Mataharinya diciptakan dari keempat. Hanya orang yang otaknya kosong yang percaya akan hal itu. Coba kau terangkan kepada saya apa sempurnanya itu? Apa sempurnanya? Nggak, mengenai Quran sudah saya terangkan. Tapi karena aku pengen budek, kau nggak terima. Justru apa yang kau lakukan itu membenarkan Al-Quran. Innaladina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kata Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Ini walaupun Al-Quran sudah kasih sama kau tetap saja nggak akan terima. Ya, itulah umpamanya itu, seperti yang katakan Yesus, barangmu kudus jangan kau lemparkan kepada anjing, mutiaramu jangan kau lemparkan kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Saya sudah memberikan Al-Quran, ternyata cuma kau injak-injak, ya kan? Nah, Al-Quran itu saya ibaratkan saya kirim surat sama Dato. Ya, tentu yang tahu makna, isi, kandungan, maksudnya itu antara saya dan Dato. Ada orang lain ingin mengetahui surat ini, ya, tentu minta keterangan kepada Dato. Dato lah yang menjabarkan isi dari surat itu. Itulah yang disebut hadis. Bible bagaimana? Kacau balau. Bercerita tentang penciptaan, kacau balau. Bercerita tentang banjir Nuh, kacau balau. Apa yang hebat dari situ? Apa? Nggak ada hebatnya kitabmu. Cerita tentang Nabi Nuh, banjir melanda seluruh dunia, semuanya mati. Yang ada cuma di kapalnya Nuh. Kapalnya Nuh itu cuma sebesar setengah lapangan bola. Apakah mungkin kapal yang cuma sebesar itu mampu memuat seluruh penduduk atau seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yang jumlahnya jutaan? Mendengarnya. Itu Bang. Jumlahnya itu jutaan.
Ya, bagaimana jumlahnya jutaan masuk ke kapal yang sekecil itu? Apa muat? Lalu kalau tidak muat, binatang-binatang yang ada di seluruh dunia ini dari mana? Nah, itu nggabrul kita cerita tentang penciptaan. Nah, di kitab kau ngomong kitabnya sempurna, tapi kau nggak bisa bertahan, kau nggak bisa. Ya, coba tunjukkan kesalahan Al-Quran kalau bisa. Saya tantang Anda. Gak ada yang kaki ya, turun sendiri. Gak ada. Gak ada. Saya kalau nggak bisa gantian, ku besarkan suara saya, mampus kau kan. Aduh, jadi gini ya teman-teman ya, sebelum Nabi Muhammad itu meninggal, beliau mewasiatkan kepada kita umat Islam agar berpegang teguh pada dua perisai, taraktu fikum amroin, kan gitu kan. Dan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih, kan seperti itu. Aku tinggalkan dua perkara agar kalian tidak tersesat, itu intinya. Dua perkara itu, selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan tersesat. Apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu berupa hadis. Itu sudah pedoman kita di situ. Jadi dia maunya Al-Quran itu seperti Bible, campur aduk di situ. Perkataan para nabi, perkataan firman, perkataan sejarawan, perkataan cabulis, nyampur jadi satu di situ. Maunya mereka seperti itu. Kita tidak dipisah-pisah. Al-Quran ini khusus wahyu Allah. Hanya Allah saja yang bernarasi di situ. Redaksinya hanya Allah saja di dalam Al-Quran itu. Nah, nanti ada kitab hadis. Inilah yang nanti akan menjabarkan. Kemudian apalagi? Ada kitab-kitab ulama, ijma ulama. Ini menerangkan bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, diterangkan. Ada kitab fikih dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Islam itu sempurna. Al-ulama warasatul anbiya, jadi ulama itu adalah pewaris dari Nabi, gitu kan. Saya teringat dengan tausiahnya Ustaz Tahta ketika berada di Komal ini. Jadi Al-Quran dan hadis itu ibarat perang, ibarat surat kalau di kantor pos dulu kan. Kalau tidak ada perangkonya itu nggak bakalan nyampe ke tempat tujuannya, gitu. Gitu mungkin Pak dari saya mengutip. Iya, beda dengan Bible. Bible itu penulisnya aja nggak jelas. Oh, bandingkan dengan Quran pula. Bisa dikatakan dia sempurna kalau penulisnya itu jelas. Katanya kitab yang ditenteng-tenteng, ditaruh di ketek, di setiap hari Minggu ke gereja ditulis oleh Musa. Saya selidiki bukan ditulis oleh Musa. Siapa itu yang nulis itu? Maka suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Woi, masa Musa menyebut dirinya nya? Keluaran 3 ayat 1. Maka matilah Musa. Tulisan Musa menulis kematiannya. Ya, penulisnya aja gak jelas. Bible itu siapa penulisnya? Bisa dibilang sempurna. Belgedes. Hanya orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohi. Bos, sini nggak bisa, kau nggak bisa mengelak. Kalau kita dinilai dengan ilmu hadis, kitabmu itu tidak sebanding dengan hadis dhaif. Hadis lemah itu nggak sebanding, karena hadis lemah masih jelas asal usulnya. Nanti di tengah-tengah itu ada perawinya, ya, yang lemah. Itu baru disebut hadis dhaif. Nah, kalau tidak jelas siapa penulisnya, itu namanya hadis palsu. Nah, kitabmu itu masuk ke hadis palsu, karena tidak jelas siapa penulisnya, nggak jelas. Dari mana dari siapa ke siapa nggak ada, nggak jelas penulisnya. Katanya Yohanes ditulis oleh Yohanes, tapi justru ya di dalam Yohanes 21 ayat 24 begini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Apa itu tulisan Yohanes? Yohanes ngomong dialah murid, kan nggak mungkin kan? Misalnya nih, kalau kata dia bisa untuk orang pertama, istri saya nanya nih, Mas itu HP siapa? HP dia. Bingung nggak istri kita?
Bingung. HP dia, padahal ini HP saya kan, HP dia katanya. Nah di situ Yohanes pakai kata dia, berarti bukan tulisan Yohanes. Jelas-jelas di situ dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Berarti bukan Yohanes. Diperkuat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Yohanes buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunaninya jelas, agramatoi eisin kai idiotai, buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Gimana caranya? Oh, buta huruf, idiot kok nulis kitab. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Cek kalau nggak percaya. Agramatoi eisin kai idiotai. Rafael, selamat sore. Selamat sore. Ada si Butros dinaikkan atau enggak nih Pak De? Orang nggak ada apa-apanya, nggak usah, males aku. Tapi kalau Dato mau melayani silahkan. Kalau saya nggak mau, nggak ada ilmunya. Males. Oh males, ya udah, nggak usah kalau males. Kalau saya nggak mau, nggak ada ilmunya itu. Cuma modal apa aja, modal lu nggak punya malu aja dia debatnya itu. Modal apa? Kevin, selamat malam. Kevin, Islam apa Kristen? Kevin Kristen ya? Kevin. Lanjut dulu ya Dato ya, saya mau bikin thumbnail nih Dato. Oke, siap. Ya, Kevin, selamat malam Kevin. Islam apa Kristen? Kevin. Ya. Sesuai dengan komitmen kita ya dari awal ya dalam membangun Qomal ini, kita tidak ada penghujatan, tidak ada namanya penghujatan ataupun penistaan terhadap suatu agama, tidak boleh. Karena Qomal ini adalah Qomal pencerahan, edukasi dan pendidikan. Kita berdiskusi di sini pakai data. Apapun sebuah Anda pakai data akan kami jawab. Ya, harapan selamat malam. Islam apa Kristen? Kristen Bang. Kristen, silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan Bang atau berdiskusi kita? Sebelum saya ada yang mau kutanyakan Bang. Ya, silakan Bang. Sebelum saya bertanya, saya mau bilang, halo Bang. Ya, silakan Bang. Saya boleh nanya apa di kepercayaan Bapak? Saya Islam Bang. Islam, ya. Kalau di Islam percaya kalau ciptaan apa Nabi Allah apa namanya Allah itu terdapat dalam apa ciptaan Allah itu terdapat dalam apa Quran apa ya, prinsip di Al-Ikhlas Bang. Al-Ikhlas surat ya, Al-Ikhlas. Contohnya ciptaan Allah di menurut kepercayaan Bapak. Iya, semua langit dan bumi Bang, dialah yang menciptakan Bang. Dialah yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya. Itu di ayat berapa Bang? Itu ayat bentar saya lupa. Di ayat berapa itu Pak Des, lupa ayatnya. Bentar Bang. Banyak ayat tuh, Bang. Banyak ayat. Saya lupa ayat Pak Des. Misalnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 31 itu Allah bercerita tentang awal mula penciptaan, Big Bang. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kana taratong fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi ini adalah satu bahan, ya, satu bahan yang padu. Lalu kami pisahkan di antara keduanya. Big Bang, berbicara tentang Big Bang. Dan ternyata, ya, para ilmuwan memang sepakat bahwa awal mula terciptanya dunia diawali dengan ledakan besar yang disebut Big Bang. Waktu kita sekolah diajari itu.
Nah, kemudian apa lagi? Allah berbicara tentang pergerakan benda-benda langit. Bumi berotasi, bumi berevolusi, matahari juga berotasi berevolusi mengelilingi galaksi Bima Sakti. Allah terangkan dalam Al-Quran, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun." Allah yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, bulan dan wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan mereka beredar pada garis edarnya. Tuh. Oke bang, kalau bang percaya kalau nabimu menciptakan Bapak? Nggak ada Nabi ciptakan bang. Nabi itu nggak menciptakan bang. Maksudnya ada Nabi Muhammad menciptakan, yang menciptakan Allah. Maksudnya Allah maksudnya. Percaya bang? Nah ya percaya, karena apa yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Bentar bang, yang saya tidak percaya itu Tuhannya Kristen. Karena ketika dia bercerita, bentar, nggak apa-apa. Saya mirroring orangnya, jangan dibatasi. Bentar, nggak bisa, jangan dibatasi saya nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bentar, saya mau mirroring, diam. Jadi saya nggak percaya dengan cerita di Bible karena tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, di saya kenyataan bang, di saya ada. Coba, nih, buktikan bahwa ini nyata. Terang ada di hari pertama, Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama. Mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Buktikan kepada saya ada terang tanpa adanya benda penerang. Terang di hari pertama dari mana? Silakan. Ayo bang, terang hari pertama dari mana bang? Apakah mungkin ada terang tanpa benda penerang bang? Maksudnya Bapak, maksudnya bagaimana bang? Kalau penciptanya itu kan semua tertulis, semua lengkap penciptanya. Tertulis dalam Bible, semua lengkap. Kalau di Quran apa? Bisa. Coba ada waktu malam itu lampumu kau matiin, kira-kira rumahmu terang? Oh itu beda bang, jangan samakan itu dengan penciptaan dengan di sini bang. Bentar. Sekarang saya tanya bang, di Quran Bapak. Bentar. Audio saya terganggu tes. Nggak masuk ya? Tes. Halo bang, dengar bang. Ini nggak masuk ke headset saya bang, bentar bang. Saya mau bertanya bang. Tes. Aman bang, aman. Suaranya kedengaran. Tes. Dengar bang. Suara saya? Ada bang. Jelas bang. Mana nih? Tes. Udah aman dah. Oke, aman bang. Sekarang saya bertanya bang. Jadi nggak ada jawaban tadi bang dari saya bang. Pertanyaan saya nggak ada jawaban ya. Ya memang susah sih bang. Memang susah itu dijawab bang. Saya kok. Iya, memang susah itu dijawab pertanyaan saya bang. Abang sendiri saya belum menjawab. Iya. Silakan apa lagi?
Saya selalu mirroring ya. Kalau Anda bertanya sama saya, jangan batasi jawaban saya karena saya menguasai Bible. Silakan. Kalau di Bible saya kan jelas. Apa, Bang? Kalau di Bible saya kan jelas. Jelas apanya? Penciptanya. Iya, tapi kan ngaco, Bang. Ngaco gimana, Bang? Kalau di Bible Abang ada nggak? Kan udah saya sebutkan tadi bagaimana Al-Quran menceritakan tentang penciptaan, ya kan? Nah di Bible apanya yang bisa yang jelas? Kalau di hari pertama ada siang, mataharinya nongol hari keempat, masuk akal enggak, Bang? Hah? Masuk akal enggak? Ada terang tanpa ada benda penerang, masuk akal, Bang? Apanya yang jelas? Jelas, Bang. Duh, saya tanya. Masuk akalkah ada terang tanpa ada benda penerang? Kalau kau jawab masuk akal, lebih baik kau turun. Saya nggak mau dibodoh-bodohi. Masuk akalkah ada terang tanpa benda penerang? Jawab. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Tidak masuk akal kan? Apa itu benar? Itu lain cerita, Bang. Oh, lain cerita. Bagaimana Anda tadi mengatakan penciptaan di dalam Bible jelas. Jelas apanya? Kalau isinya ngaco, Bang. Ngaco enggak? Kalau ada terang tanpa ada benda penerang itu ngaco enggak, Bang? Ngaco enggak? Sekarang saya tanya, Bang. Itu benda sama penciptanya beda, Bang. Penciptanya sama benda beda, Bang. Apa sih? Misalnya nih, Bang, saya itu menciptakan HP. Ya, misalnya saya itu menciptakan HP. Antara keterangan saya dengan apa yang di HP itu kira-kira berselisih enggak, Bang? Misalnya nih, saya menciptakan HP nih. Ini bisa hidup kalau saya kasih baterai. Berarti pernyataan saya dengan ini supaya saya benar-benar dikatakan pencipta harus sesuai, Bang. Nah sekarang Tuhanmu ngomong dia sang pencipta, tapi isinya tidak bersesuaian. Karena yang namanya benar, Bang, bentar, saya kasih tahu Anda. Karena yang namanya benar itu antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Nih saya kasih contoh ya. Saya bilang, ini rokok, benar apa salah, Bang? Salah. Ini rokok nih, salah. Berarti antara pernyataan saya dengan kenyataan berbeda, betul? Betul. Nah, ini korek, benar apa salah? Benar. Berarti pernyataan saya dengan kenyataan benar, sesuai, ya kan? Itulah yang namanya benar. Nah, kenyataannya di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Sebab ada benda penerang, baru ada terang. Itu kenyataannya, Bang. Tetapi Tuhanmu ngomong ada terang tanpa ada benda penerang. Kira-kira benar apa salah itu? Itu yang itu kan itu benda, Bang. Sekarang saya. Iya, memang ini mumet, Bang. Gak akan bisa pendeta manapun menjawab, Bang. Kecuali imani saja. Sebelum Tuhan saya menciptakan terang, dia menciptakan gelap duluan enggak? Di mana dikatakan begitu? Coba. Mana ayatnya? Tuhan menciptakan gelap duluan di mana, Bang? Saya di kos, Bang. Saya tidak. Enggak bisa. Berarti Anda bohong. Oh. Jadi kalau ngomong itu harus berdata kayak saya gitu loh. Bisa enggak sih? Ada di kejadian ada, Bang. Kejadian saya. Di kejadian apa? Di kejadian ayat berapa? Saya hafal dari kejadian 1 sampai ayat 27 saya hafal, Bang. Saya hafal dari kejadian 1 ayat 1 sampai kejadian 1 ayat 29 saya hafal. Nggak ada di situ Tuhan menciptakan gelap dulu, nggak ada. Oke ya. Oke, saya sebutkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata kegelapan ada nggak? Ada, tapi bukan gelap dulu yang diciptakan. Langit dan bumi diciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Bang. Bukan gelap dulu, Bang. Itu secara bersamaan, Bang.
Ngawur aja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum berbentuk dan kosong kok ada air, Bang? Air dari mana, Bang? Itu bersamaan nggak, Bang? Itu bersamaan nggak, Bang? Enggak ada di situ dikatakan bersamaan, enggak. Bersamaan ada. Ayat mana mengatakan bersamaan? Itu kan ayat 1. Jadi ketika bumi sudah diciptakan, langit sudah diciptakan, keadaannya gelap gulita, Bang. Yang diciptakan berarti oke, di sini sudah adzan maghrib, lainnya silakan siapa yang mau meneruskan. Yang sudah maghrib duluan, silakan terusin, saya maghrib dulu. Ya. Ada yang nerusin enggak nih? Halo, Bang Dato di Padang, Bang. Dia waktunya maghrib juga, saya di Riau. Jadi waktu maghribnya sama. Ustadz Arif nih yang di Jawa Timur nih. Ustadz Arif. Oke, Bang ya, sebelum saya turun, Bang ya. Jadi penciptaan di dalam Bible kacau balau, Bang. Itu baru ayat pertama aja udah kacau balau, Bang. Kosong belum berbentuk. Lengkap, belum berbentuk kosong. Kok ada air, ada samudra? Dari mana? Saya belum tanya. Oke ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Di sini waktunya maghrib. Nanti kita lanjut lagi setelah maghrib ya. Oke. Oke, Bang. Saya ikuti, Bang. Oke. Ya. Oke, saya ikuti, Bang. Saya sudah ikuti, Bang. Mana itu Bang Sumal kalian, Bang?